Imam Al-Bajuri menjelaskan wasa'a ahlu sawah ila akhirih fahuwa ala taqdiri mudhafin. Nah, makanya tadi ketika kita mengartikan makna sawah di sini adalah penduduk kota yang dinamakan sawah. Ini bukan sawah bahasa Indonesia nih. Sawah Indonesia apa? Buat nanem pah. Buat nanem pah. Ini sawah bukan sawah kita. Nama kota namanya sawah. Paham enggak? Ngerti enggak? Baik. Naam. Dan dikatakan sa'a ahlu sawa ila akhiri fahuwa. Nah, kenapa biar diartikannya ahlu sawa ala taqdiri mudhaf, dengan menghadirkan mudhaf yaitu ahl, ala hadi qaulihi, seperti dalam penafsiran firman Allah was'alil qaryah, tanyakan kepada desa. Kira-kira kalau nanya ke desa maksudnya nanya ke bangunan desa apa nanya ke penduduk desa? Bangunan atau penduduk? Bangunan apa penduduk? Sama. Ketika dikatakan sedihnya kota sawah, yang sedih itu kota atau penduduk kotanya? Penduduk atau kotanya? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Karena kota maupun desa laisa min sya'nihi, bukan untuk disifati sedih atau disifati untuk menjawab pertanyaan. Makanya yahtaj ila takdir, butuh ditakdir untuk bisa dipahami. Kalau nanya kota, yang jawab siapa? Kotanya atau penduduknya? Penduduk. Maka begitu juga yang sedih. Yang sedih bukan samawahnya, kotanya, tetapi yang sedih adalah penduduknya. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya beliau mengingatkan ini seperti alal ghirar, seperti dalam penafsiran was'alil qarya ay was'al ahlaha ay penduduk desa tersebut. Kemudian kata sawah ismut limadinatin min mudunil furs, itu adalah satu kota dari kota-kota Persia. Ingat waktu kita mengatakan Persia itu adalah bukan satu kerajaan tapi imperium. Kemarin apa makna imperium? Ada yang ingat? Persia itu bukan satu kerajaan tapi gabungan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Persia. Makanya disebut nama salah satu kota dari kota-kota yang dikuasai oleh Persia. Kalau istilah zaman sekarang nih, kayak gabungan negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa itu ada berapa negara? Ada Perancis, Eropa bukan? Belanda, Eropa bukan? Jerman, Eropa atau bukan? Swiss, Belgia, apa lagi tuh? Dan kawan-kawan nih. Nggak habis-habis disebutin tadi. Eropa seperti tadi Persia. Nah, Samawah ini satu kota dari kota-kota Persia. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka disebut Samawah ismun limadinatin, satu kota min mudunil furs, dari kota-kota di Imperium Persia. Di mana Samawah ini? Wahya baina Hamdan warai, itu diantara kota namanya Hamdan sama kota namanya Roy. Ini bukan nama orang, bukan. Si Hamdan nama si Roy, bukan. Ini Hamdan namanya kota. Jangan tulis si Hamdan si Roy lagi tadi diterjemah, jangan. Kota Hamdan namanya kota Roy. Nah, antara dua kota ini ada kota namanya Samawah. Nama kotanya apa? Samawah. Ini Samawah jadi bukan singkatan Sakinah Mawaddah Warahmah, bukan. Samawah nama kotanya antara kota Hamdan dan kota Rai. Naam. Kira-kira jelas atau tidak? Awas tar kalau ada ujian sama artinya Sakinah Mawaddah Warahmah. Salah tuh. Nilainya berapa itu kalau gitu? Ini pakar ujian nih beliau nih. Wa qawluhu anqadat buhairatuha fa'ilun bisa'a. Nah, fa'il itu kan bisa ismu zahir atau ismu muawwal. Nah, ini contoh yang ismun muawwal karena an wa madakhalat fi ta'wilil masdar. An ketika masuk ke fi'il dia mentakwilkan menjadi masdar. Nah, masdar diidhafakan kepada fa'il dia menjadi fa'il dari sa'a.
Naam. Fa'ilun bisa karena setiap fi'il ada fa'il. Fa'il bisa isim zahir, bisa isim muawwal. Nah, ini contoh isim fa'il dalam bentuk ismun muawwal. Wa makna, nah maknanya apa nih? Kata ghadat bidad mu'jamah. Nah, ini yang tadi Habib Kamil cerita tuh. Mu'jamah artinya dotnya ada titik. Shot itu kan bisa 2 huruf kan? Ini tulisan yang bentuknya begitu tuh, paham nggak? Shot dan dot kan bangunannya sama apa beda? Binanya sama apa beda? Sama. Yang ngebedain shot sama dot adalah titik. Nah, ulama dulu kan nggak pakai tashkil tuh, kayak Habib Kamil tadi ceritakan. Nah, untuk mentakkid kadang nih orang tinta dulu tuh suka bleber, atau bleber nggak? Lagi di print, tahu-tahu yang tinta yang ada tinta harus ada dotnya jadi hilang. Yang harusnya nggak ada tinta jadi gara-gara bleber jadi ada titik. Yang harusnya itu shot malah orang bacanya dot. Yang harusnya bacanya dot dia malah baca shot. Nah, bagaimana biar ulama nggak salah? Dikasih keterangan, yaitu bidot al-mu'jamah. Maksudnya mu'jamah apa? Yang ada titik. Nah, kalau dengan arti makna titik itu artinya tadi bisa jadi ada 2, bisa diartikan dibaca ghadat atau dibaca ghasat. Kalau ghadat artinya air yang berangsur-angsur kecil sampai mati, itu ghadat. Ghadat buhairatuha. Itu kalau bidad al-mu'jamah. Qil diriwayatkan bisad muhmalah. Muhmal artinya shot yang nggak ada titik. Kalau shot yang nggak ada titik artinya gharamauha wa dhahaba bil marrah. Naam, hatta inna lahban nari yanbu'u min qa'riha. Jadi kalau artinya gharamauha yaitu airnya ini benar-benar datarannya itu menjadi cekung. Kemudian wa dhahaba bil marrah, airnya hilang udah. Dhahaba bil marrah, langsung hilang begitu. Jadi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW airnya, kalau tadi kan ghadat bentaran tuh, dikit hilang sampai kering, itu nama ghadat. Tapi kalau maknanya ghasat itu hilangnya langsung ketika lahir Nabi Muhammad SAW, itu kayak disulap langsung hilang airnya. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Apapun sesuai kehendak Allah semua menjadi mungkin. Bahkan nggak sampai di situ. Wa dhahaba bil marrah hatta innalah benar, sampai percikan api itu keluar, yambu'u min qa'riha, muncul dari cekungan yang tadinya sungai, mendadak air hilang berbentuk cekungan, dari cekungannya keluar letupan-letupan api. Ka'annama tubikhat arduha, seakan-akan itu dasar sungai yang tadinya ada air, airnya hilang, kemudian tanahnya itu keluarin api, seakan-akan itu tanah kayak sedang dimasak. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti kalau malam kelahiran Nabi tahu-tahu ada sungai yang ada di wilayah Samawa. Sungai ini sumber perairan orang-orang Persia yang tinggal di Samawa. Kemudian airnya dalam riwayat katanya berangsur-angsur menghilang. Riwayat lain mengatakan bukan cuma berangsur-angsur, mendadak hilang, bahkan sampai berbentuk cekungan, keluar keluar api dari dasar sungai tersebut. Kira-kira itu peristiwa biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanya salah satu irhasat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ada nggak selain Nabi yang kelahirannya seperti ini? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Berarti pantas nggak kalau kita merayakan kelahiran Nabi? Pantas atau tidak? Sangat pantas untuk merayakan kelahiran Nabi, karena kelahirannya nggak kelahiran biasa. Istana retak, api yang disembah mati, sungai sumber Efrat mati. Berarti bukan cuma satu sungai itu. Mana kita cerita sungai Efrat, ternyata ada juga sungai di Samawa. Bukan cuma airnya hilang, dalam riwayat sampai
tanahnya kering sampai ngeluarin api. Berarti kelahiran Nabi peristiwa biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Luar biasa, karena yang lahir adalah manusia paling luar biasa, manusia yang paling istimewa, sehingga hal-hal yang terjadi di kala kelahiran Nabi pun merupakan peristiwa-peristiwa luar biasa. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.